Hai, kembali lagi di channel Amo Study. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau berbicara tentang materi alat optik. Oke? Apa yang dipelajari dan bagaimana konsepnya kita simak bersama-sama. Oke. Ya, sebelum mengetahui lebih dalam tentang alat optik, kita perlu mengetahui apa itu alat-alat optik. Alat-alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa dan atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Yang kita khususkan sifat cahaya di sini adalah pemantulan cahaya dan pembiasan cahaya. Oke. Ya, kemudian macam-macam alat optik yaitu ada mata, kacamata, lup atau kaca pembesar, mikroskop, dan teropong. Itu adalah yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, lanjut. Yang akan kita bahas pertama yaitu mata, yang mana mata merupakan indera penglihatan dan merupakan organ tubuh kita yang dapat menangkap perubahan dan perbedaan cahaya. Jadi mata itu alat optik yang ada di diri kita, yang mana dia peka terhadap perubahan atau perbedaan cahaya. Perbedaan spektrum cahaya yang mampu ditangkap mata kita, itulah yang menyebabkan kita dapat melihat warna. Tanpa cahaya, mata kita tidak bisa melihat perbedaan tersebut. Namun ada beberapa hewan yang dapat melihatnya. Itu memiliki struktur mata yang berbeda, yang kita biasa sebut hewan nokturnal. Nah, terus di dalam mata itu ada kornea, iris, lensa, pupil, badan bening, retina, dan saraf mata. Tapi pada kesempatan kali ini atau di topik fisika alat optik ini yang akan kita bahas lebih dalam adalah mata bagian lensa gitu. Oke, di dalam mata kita mengenal dengan SN. Apa itu SN? Jarak normal mata melihat. Di sini jarak normal jika tidak diketahui di dalam soal yaitu adalah 30 cm. Itu adalah jarak mata normal, jarak terdekat mata melihat normal. Kemudian di garis yang kedua yaitu ada simbol tak hingga, yang mana secara mata normal itu kita bisa melihat di jauh tak terhingga. Nah, kalau mata normal titik dekatnya adalah SN 30 cm dan titik jauhnya adalah tak hingga. Ini titik dekat, titik jauh, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada juga cacat mata. Ini merupakan cacat mata. Yang pertama adalah miopi, atau kita bisa tolong dengan lensa negatif. Yang mana kejadiannya adalah ini mata ya. Jadi di dalam penyakit atau cacat mata miopi, titik dekat mata menyempit atau lebih kecil atau mendekati mata. Jadi kita harus mendekatkan suatu objek tersebut guna kita dapat melihat dengan jelas, dan titik jauhnya juga semakin mendekat, yang tadinya tak hingga menjadi terhingga, yang mana 10 meter atau 20 meter atau sebagainya. Kemudian hipermetropi yang kita tolong dengan mata lensa positif. Ini sering dijumpai pada orang-orang yang yang sudah sepuh seperti itu, yang mana titik dekatnya menjauh. Jadi kita membaca itu semakin dijauhkan itu dia malah semakin dapat melihat, tapi titik jauhnya tetap jauh tak terhingga, seperti itu. Kemudian mata tua. Nah, ini biasa namanya aja mata tua atau presbiopi, yang mana biasa diderita oleh orang-orang yang sepuh. Kita bisa tolong dengan lensa ganda. Maksudnya apa lensa ganda? Nah, sebelum lanjut,
Nah, di sini ada kacamata. Lensa ganda itu biasa kalau orang tua seperti ini. Ada seperti ini. Ini lensa atas itu berbeda dengan lensa bawah. Nah, lensa atas itu untuk membaca melihat jauh, dan lensa yang bawah itu untuk melihat atau membaca benda yang dekat seperti itu. Nah, kemudian kekuatan lensa itu dapat dirumuskan dengan seperti ini. P, kekuatan lensa, sama dengan min 100 per PR. Seperti itu. Atau bisa juga dengan seperti ini. Sama dengan 100 per SN min 100 per PP. Puntum proksimum, SN mata normal, PR puntum reatum. Nah, terus untuk memperdalam kita ada contoh soal. Nah, seorang penderita miopi mempunyai titik jauh 100 cm. Berapakah kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai orang tersebut agar dapat melihat benda jauh dengan normal? Oke, dia menderita penyakit miopi. Berarti persamaan umumnya nih untuk yang perlu kita pelajari yaitu ini, rumus ini atau persamaan ini selalu akan dipakai. Yang mana 100 ini adalah apa? Titik jauhnya. Titik jauh itu apa? S aksen. Kita bisa sebut dengan S aksen seperti itu. Nah, objeknya berarti jauh tak terhingga. Kita bisa melihat objek jauh tak terhingga. Berarti ya udah 1 per F, 1 per fokus yang kita cari sama dengan 1 per tak hingga min 1 per 100. Oke. Kemudian 1 dibagi tak hingga 0. Dikurangi 1 per 100. Oke, berarti nih 1 per F sama dengan min 1 per 100. F-nya berarti F-nya sama dengan min 100 cm. Yang mana P atau kekuatan lensa sama dengan 1 per F. Berapa jadinya? 1 per 100 cm. Nah, kemudian kan ini cm, harusnya adalah dalam bentuk meter. Berapa berarti? 1 meter. Berarti P sama dengan 1 dibagi 1. Jadi ketemunya adalah min 1 dioptri. Seperti itu. Kemudian alat optik yang kedua yang akan kita bahas yaitu alat optik loop atau kaca pembesar. Sifat dari bayangan yang dibentuk oleh kaca pembesar yaitu maya, tegak diperbesar. Ya namanya jadi kaca pembesar, masa diperkecil ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau maya itu jodohnya pasti tegak, maya pasti tegak seperti itu. Nah, kemudian kita akan menggunakan pertama dalam melihat kita bisa menggunakan mata berakomodasi dan tak berakomodasi. Maksudnya apa itu? Kalau berakomodasi artinya itu mentelang atau melihat dengan ngotot seperti itu. Yang akan kita bahas pertama yaitu tak berakomodasi atau melihat dengan santai. Syaratnya apa? Bayangan yang dihasilkan loop jatuh di titik jauh mata. Kalau bayangan jatuh di titik jauh mata berarti S aksen sama dengan min tak hingga. Yang mana tadinya 1 per F sama dengan 1 per S min 1 per S aksen, berarti ininya sudah hilang karena tak terhingga. Berarti jadinya tinggal 1 per F sama dengan 1 per S. Nah, karena ini adalah kaca pembesar, berarti kita juga perlu mengetahui perbesaran matanya. Yang mana M sama dengan SN per F. SN adalah jarak lihat mata, kemudian F adalah fokus loop atau kaca pembesar. Kemudian kita akan membahas tentang mata berakomodasi maksimum. Bayangan yang dihasilkan loop jatuh di titik dekat mata, yang mana S aksen sama dengan min SN. Ya udah, berarti aslinya adalah 1 per F sama dengan 1 per S min 1 per S aksen. Tadi aslinya seperti ini. Karena S aksen sama dengan SN berarti
karena S aksen sama dengan min SN berarti langsung diganti jadi seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian perbesarannya sama, cuman bedanya adalah ada plus satunya, berarti SN per F plus 1 seperti itu. Nah, kemudian mata berakomodasi pada jarak X. Artinya apa? Matanya itu standar-standar saja, mentelang banget tidak, santai banget juga tidak. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, bayangan yang dihasilkan loop jatuh pada di titik X. Yang mana S aksen sama dengan X. Nah, gitu. Sama seperti tadi, persamaannya aslinya seperti ini. 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. S aksen diganti oleh min X. Jadinya seperti ini. Kemudian perbesarannya adalah M sama dengan SN per F ditambah SN per X. Demikian. Terus untuk lebih memperdalam pemahaman kalian, ada contoh soal di bawah ini. Perhatikan loop dengan fokus seperti ini. F-nya digunakan untuk mengamati benda yang panjangnya. Nah, ini adalah S. Tentukan panjang bayangan benda apabila mata tak berakomodasi dan mata berakomodasi maksimum. Oke. Yang pertama akan kita cari adalah perbesarannya. Perbesaran apa? M sama dengan SN per F. SN-nya adalah 25, F-nya adalah 5. Oh ya, maaf ya tadi aku bilang kan ininya 30. Ya. Sorry, yang benar adalah 25. Kalau tidak ada soal pasti 25 cm. Demikian. Oke. Nah, 25 berarti M-nya 25 per F. F-nya 5 sama dengan 5 kali. Kemudian bisa juga dengan cara seperti ini. Nah, sama dengan M juga sama dengan H aksen per H. Tuh. Yang mana H aksen kan ditanya tingginya sama dengan berapa? M dikali H. M-nya berapa? 5 dikali H-nya berapa? 2. Sama dengan 10 mm. Artinya berapa? 1 cm. Seperti itu. Itu untuk mata tak berakomodasi. Kalau berakomodasi tinggal ditambahkan 1. 25 per 5 plus 1 berarti 6 kan. Ya udah, berarti tinggal 6 kali 0,2, 1,2. Demikian ya. Ya, mungkin video ini cukup sampai loop saja. Nanti video yang berikutnya ada di video berikutnya. Oke. Jangan bosan di Amos tadi. Jangan lupa di-share, like, dan komen ya. Bye-bye.